Saya Ed Syahrial. Profesi saya sebenarnya sebagai seorang pengusaha. Namun salah satu panggilan jiwa saya, salah satu hal yang paling saya cintai, yang paling saya sukai lakukan adalah mengajar, berkomunikasi dengan sesama, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki bersama teman-teman sekalian. Untuk itu, harapan saya melalui video-video yang akan saya buat di vlog saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini adalah video pertama saya. Sebenarnya bukan video pertama karena sebelumnya saya pernah membuat beberapa video singkat, tapi hanya saya upload di Instagram dan Facebook dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu fokus saya buatnya. Tapi karena dorongan dari berbagai pihak, terutama orang-orang yang sangat dekat dengan saya, akhirnya saya memulai channel saya ini. Untuk itu sebelumnya saya mau berterima kasih buat istri saya, buat adik saya Dian, dan suaminya Andre, buat sahabat saya Haryadin dan Jimmy yang sangat mendukung, sangat percaya dan sangat mendorong saya untuk memulai channel saya ini. Oke? Karena ini adalah video pertama saya, video pertama yang saya upload di channel saya ini, maka saya sengaja memilih topik yang menurut saya sesuai. Topik ini saya sebut kuat di tengah perjalanan. Nah, teman-teman sekalian pasti pernah mendengar kata-kata bahwa langkah awal adalah yang paling sulit, untuk memulai adalah yang paling sulit, atau starting line adalah yang terberat. Saya sangat setuju dengan ungkapan itu. Kenapa? Karena banyak sekali dari kita yang mau akan sesuatu tapi bahkan tidak pernah memulainya. Mau akan sesuatu tapi tidak pernah memulainya. Banyak sekali dari kita seperti itu. Namun izinkan saya sedikit berbagi dengan teman-teman. Pengalaman hidup mengajarkan saya bahwa memang betul langkah awal atau starting line itu berat. Betul berat. Namun seringkali starting line ini sangat menarik, sangat menggairahkan. Kenapa? Karena sebelum start, orang sudah melihat adanya harapan yang menjanjikan di garis finish. Orang sudah melihat ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang menggiurkan di garis finish. Sehingga orang cenderung berani memulai. Orang cenderung berani memulai. Namun, seperti tadi saya katakan, awalan itu menggairahkan atau menarik. Garis awal itu menarik atau menggairahkan. Garis finish menjanjikan dengan harapan yang menggiurkan. Tetapi di tengah perjalanan antara garis start dan garis finish, disinilah sering terjadi kekacauan. Disinilah sering kacau. Disinilah seringkali badai itu terjadi. Di sini seringkali badai itu terjadi. Kenapa demikian? Karena di tengah perjalanan inilah ada rasa bosan, ada penolakan, ada diremehkan, ada ditertawakan orang, tidak dianggap. Sehingga banyak sekali dari kita semua, banyak sekali dari kita yang pada akhirnya bisa mengatakan bahwa, waduh, tahu gitu tidak usah dimulai sama sekali. Tahu gitu saya tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu, gitu loh. Tahu gitu saya tidak perlu mulai ini, tidak perlu mulai itu, karena akhirnya di tengah jalan patah. Nah, halo, maaf anak saya nih, tidak bisa jauh dari saya. Nah, bagaimana agar kita bisa survive, agar kita bisa tetap bertahan di tengah perjalanan yang ada banyak badai tadi? Yaitu kita butuh keyakinan. Kita butuh keyakinan kenapa kita mau melakukannya. Keyakinan ini datang dari mana? Keyakinan yang kuat datang dari stamina yang kuat. Saya tidak bicara mengenai stamina fisik, karena dibutuhkan lebih dari sekedar stamina fisik untuk menyelesaikan apa yang kita telah mulai, apa yang kita impikan. Yaitu saya bicara mengenai yang namanya mental stamina. Mental stamina inilah yang akan menguatkan, menuntun, dan membimbing kita di tengah perjalanan kita sehingga kita tidak mudah patah. Mental stamina ini adalah modal kita di tengah perjalanan supaya kita tidak patah.
Bicara mengenai physical stamina fisik, bahan bakarnya sederhana, yaitu kita olahraga yang teratur, mungkin tidur yang teratur, makan yang teratur. Itu untuk bentuk stamina fisik. Tapi untuk mempunyai mental stamina yang kuat, bahan bakarnya berbeda. Apa bahan bakar untuk mental stamina? Mental stamina yang kuat membutuhkan bahan bakar, yaitu alasan yang cukup. Why? Reason yang cukup. Alasan yang cukup tentang kenapa Anda dan saya mau memulai sesuatu, kenapa kita harus memulai sesuatu, kenapa kita harus bertahan di tengah perjalanan walaupun itu sulit, dan kenapa kita harus menyelesaikan apa yang sudah pernah kita mulai. Tanpa alasan yang cukup, seringkali kita patah di tengah jalan. Banyak orang yang tahu apa yang dia inginkan, dia memulainya, tapi akhirnya patah di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak punya cukup alasan untuk melakukan itu. Mereka tidak punya cukup alasan kenapa harus bisa, kenapa harus tetap lakukan, kenapa harus berhasil, kenapa harus sampai selesai. Mereka tidak punya itu. Jadi, tahu apa yang kita inginkan, tidak cukup kalau kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita ingin itu, kenapa harus tercapai. Saya ingat cerita waktu saya masih muda dulu, saya pernah bekerja di dunia properti. Ada rekan kerja saya, dia masuk lebih dulu beberapa hari dari kita yang lain. Dia diberikan fasilitas lebih duluan, waktu itu dalam bentuk kartu nama dan lain-lain, ikut pameran lebih dulu, ya. Tapi setelah mengalami penolakan sekali, 2 kali, 3 kali, dia katakan, enough, saya cukup. Sedangkan bagi yang lain, yang punya alasan yang cukup kuat untuk tetap bertahan, mereka tetap bertahan sampai akhirnya bisa closing sales. Kasus berikutnya adalah yang dialami oleh sahabat saya, namanya Jimmy, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Jimmy memiliki impian punya peternakan ayam yang besar. Untuk itu dia memulainya gitu. Sampai akhirnya peternakan ayamnya bertumbuh dengan baik. Suatu ketika datang musim penyakit ayam, karena sahabat saya ini belum terlalu berpengalaman, akhirnya mati semua ayamnya di peternakannya, habis semuanya. Dia telepon saya, dia bilang, ayam saya habis semua ini. Saya sempat berpikir, wah, pasti ini akhirnya, ini pasti dia berhenti beternak ayam. Tapi ternyata dia mulai lagi dari nol dan sekarang mulai berkembang lagi. Dari 2 hal ini, dari 2 contoh cerita ini, kita bisa lihat bahwa yang satunya tidak punya cukup alasan untuk memulai, bertahan, dan menyelesaikan. Sedangkan sahabat saya Jimmy, alasannya kuat kenapa dia harus memulai, kenapa dia harus bertahan, dan kenapa semua ini harus diselesaikan. Untuk itu, saya katakan bahwa alasan yang kuat, why yang kuat, itu yang menyelamatkan Anda dan saya di tengah badai perjalanan dalam mencapai impian-impian kita. Sehingga kalau teman-teman mungkin ingin memulai sesuatu, ingin mencapai sesuatu, kalau teman-teman belum punya cukup reason, cukup alasan, cukup why, kenapa kita mau mulai, kenapa kita harus lakukan ini, kenapa kita harus berhasil. Kalau teman-teman belum punya cukup itu, saya sarankan jangan buru-buru mulai. Karena nanti hanya buang-buang waktu, buang-buang sumber daya, buang-buang tenaga, buang-buang duit gitu loh. Pada akhirnya tidak selesai, patah gitu. Jadi carilah dulu alasan yang kuat mengenai apa yang benar-benar Anda inginkan. Kenapa Anda harus mau? Kenapa Anda harus selesaikan? Kenapa Anda harus tetap bertahan walaupun di tengah kesulitan, di tengah perjalanan? Kalau itu Anda lakukan, maka saya percaya kita semua bisa mencapai apa yang betul-betul kita inginkan karena kita punya dorongan yang kuat, kita punya alasan yang cukup untuk memulai, bertahan, dan menyelesaikan. Sekian dari saya, video pertama saya ini. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang karena ini video yang pertama. Dan jika teman-teman berkenan, merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang bisa mengambil maknanya dan mengambil manfaatnya. Oke, sampai ketemu dengan saya di video berikutnya. Kita cabut dulu.